Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yohanes Saban, NIM 2003030113, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Dari tempat ini, saya ingin membuat video yang berbentuk prodi dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang ke-15, yang berjudul tentang Internet Cina, ruang publik online, kekuasaan dan hubungan dan komunikasi politik. Yang pertama, 1. Komunikasi politik dan ruang publik online di Tiongkok. Teori ruang publik, konsep dan debat. Teori ruang publik terutama dikaitkan dengan karya Jurgen Hubungan. Dia mendefinisikan ruang publik sebagai ranah kritis di mana orang yang pribadi berkumpul sebagai publik melawan otoritas publik itu sendiri. Untuk terlibat mereka dalam perdebatan tentang aturan umum yang mengatur hubungan. Habermas, tahun 1989, halaman 27. Interpretasi ranah publik sebagai area fasilitas melakukan komunikasi politik di mana individu dapat terlibat dan memotong moto gratis publik, yaitu pemerintah. Pada awalnya diberi oleh Habermas sebagai kategori sejarah. Inti dari kategori sejarah ini adalah transformasi masyarakat borjuis Eropa selama abad-abad, sebuah transformasi yang melihat institusi ruang publik di sebagai berbagai Eropa negara berubah dari dunia huruf seperti buku, jurnal, dan kristis ke adil kopi, salon, dan komunitas meja sebelum mengalami bunuh mandi era media massa. Habermas, tahun 1989. Bagi Habermas, ranah publik memberikan teori kritis untuk memahami sistem media massa dengan meninjau kategori sejarah masyarakat di bidang itu. Habermas menyatakan bahwa di area media massa, dunia huruf dulu digantikan oleh dunia konsumsi budaya pseudo publik atau palsu swasta. Habermas, tahun 1989, permukaan informasi menjadi lingkaran produksi dan konsumsi dalam diaksi sekarang bisnis menjadi informasikan konsep ranah publik. Habermas kemudian memasuki perdebatan akademis yang memperbarui kategori historis dan kritiknya terhadap politik kontemplasi literal melalui media massa. Gagasan tentang ranah publik sering digunakan ketika mengacu pada komunikasi politik antar publik dan pemerintah, dan teori telah banyak diterapkan oleh A.C. Adams untuk secara kritis memeriksa komunikasi. Asgebran, tahun 2007, penyerahan daya tarik teori ruang publik adalah yang ditawarkan kemungkinan analisis sosiologi konkret yang terletak secara historis hubungan antara materi, realitas ekonomi, dan sistem media, dan debat publik, pembentukan opini publik, dan pengaruh pada realitas publik kebijakan. Gold, 2015, mengumumkan bahwa konsep ruang publik adalah secara rutin muncul dalam debat seputar demokrasi, kewarganegaraan, dan komunitasyon. Perdebatan yang rutin terjadi di masyarakat, di lingkungan, tidak hanya secara kritis merefleksikan versi Habermas tentang masyarakat borjuis. Yang lebih penting, menggarisbawahi ide ranah publik berkasih ruang komunikatif antara publik dan otoritas publik. Mereka kemudian secara kritis menerapkan dan mengembangkan teori ruang publik sebagai
berkerangka kerja yang digunakan untuk memeriksa, menilai, dan mengkritik politik komunikasi antara kedua asis. Karena aplikasi ini dan perdebatan teori ruang publik sering digunakan di luar kategori sejarah dan telah menjadi salah satu kerangka kerja normatif dan paling umum diterapkan dalam analisis komunikasi politik antara publik dan pemerintah di berbagai negara, dan interaksi di antara publik, pemerintahan, momen, dan berbagai jenis media. Demikianlah saat menjadi anggapan masyarakat di lingkup digunakan itu adalah konsep dan kerangka kerja yang telah dikembangkan dari tetapi tidak terbatas pada interpretasi Habermas tentang ranah publik ketika terlibat dalam debat akademis di sekitar rumah publik. Pertama-tama perlu pahami bagaimana Habermas berbicara tentang ranah publik dan kemudian secara kritis nilai dan mengembangkan tafsirnya agar dapat merupakan konsepnya dengan lebih berbentuk pemeriksaan komunikasi publik politik kontemporer dan teori ruang publik, kriteria kelembagaan dan fungsi politik. Habermas menafsirkan ruang publik Bourdieu berbagai bermuatan ketenagaan lapangan Habermas tahun 1809 antara publik dan pemerintah seperti itu sebuah bidang idenya melayani fungsi politik, membentuk publik menggunakan alasan untuk mengekspresikan dan bertukar pandangan tentang politik masalah dan meningkatkan keprihatinan publik. Ini kemudian harus melayani politik yang dianggap fungsi iskal sebagai pemerintah terlibat dengan dan dianggapi masalah tersebut dan perhatian agar dapat melayani dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Seperti yang dikatakan Habermas, otoritas publik beruntung. Atribut ini para miliknya tugas mempromosikan publik atau kesejahteraan umum dari anggota yang sah Habermas, sedangkan ranah publik berbagai elemen fungsional dalam ranah politik diberi status normatif dari sebuah organ untuk diartikulasi masyarakat sipil dan otoritas negara yang sesuai Habermas. Yang kedua, perselisihan politik di Tiongkok ke ruang online. Perdebatan tentang komunikasi politik online di Cina adalah bagian distribusi yang lebih luas berputar hubungan antara media dan politik di negara. Komunikasi politik di sini mengacu pada kategori umum yang menghindari debat publik seputar politik, baik antara individu atau antara individu dan pemerintah atau organisasi non-pemerintah. Dalam narasi liberal barat, media memainkan peran kunci dalam politik kontemporer. Komunikasi literal berkuat proses demokrasi untuk pemerintah dan sistem politik dan berfungsi sebagai estrategi keempat untuk memungkinkan komunikasi di antara pemerintah dan politik. Menggambarkan status politik media di Cina, Ken 2013 menyatakan bahwa itu dianggap sebagai bagian penting dan aparatus ideologi bagi pemerintah Cina untuk mempromosikan kepentingan partai, menstabilkan rejimnya dan mengontrol opini dimainkan publik. Fragman tahun 2010 untuk mempertahankan status politik itu melalui media melayani kepentingan dan rejim partai daripada keterlibatan. PKT memiliki tingkat dan metodologi sensor dan regulasi di sektor media terkait dengan politik distribusi baik di media massa tradisional maupun media digital. Baru dengan kata lain, hubungan antara media dan politik di Cina
tidak demokrasi media tidak dianggap sebagai tempat di antara keduanya. Pemerintah dan masyarakat memfasilitas perdebatan yang setara, kritis, dan liberal, memungkinkan opini dan kekhawatiran publik untuk diungkapi, dan dominan publik yang didengarkan dan dianggap oleh pemerintah sebaiknya. Media dianggap sebagai memiliki dan berbicara atas pemahaman politik pemerintah dan kepentingan, dan yang didengarkan dan dipatuhi oleh publik ini. Ini membuat politik komunikasi iskal di Cina, perjuangan antara pemerintah dan publik atas apa yang diingin dan dilihat dan dikatakan publik, dan apa yang pemerintah ingin dilihati tidak ingin akan melihat dan berkata, juga menciptakan lingkungan politik di mana perdebatan tentang politik secara umum dan didorong secara khusus dominan publik untuk mencegah mereka berkembang menjadi perdebatan mengancam kepentingan pemerintah. Sistem media dan sensor di Cina. Saat mendekatan perdebatan seputar ranah publik online, Tiongkok mengandalkan dan sensor dianggap sebagai faktor kontekstual kunci yang 2019. Konteks seperti itu ada karena seperti yang dinyatakan sebelumnya pemerintah di Cina, pemerintah menganggap media penting secara politis dan ingin mempertahankan kekuasaan atas sistem media, produksi media, dan konten media. Bagaimana pernah konteks seperti itu hendaknya tidak dipahami sebagai salah satu di mana kontrol mereka atas komunikasi politik adalah mutlak, tidak memberikan ruang bagi politik, mana perdebatan sama sekali. Sebaliknya, konteks yang menyediakan pergulatan dan pemerintah dan publik melalui internet. Di satu sisi, pemerintah mencoba untuk memaksimalkan kontennya atas ekspresi dan disebut masalah hukum ini. Di sisi lain, menggunakan internet mencoba bertahan di bawah kendali tersebut. Maksimalnya peluang mereka untuk mencapai debat liberal tentang masalah politik. Baik, terima kasih. Itu saja video prodi dari saya. Sekian dan terima kasih.